Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ala salahi shan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamala al-ikhlas wal yaqin thumma ila arwahil awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa thumma ila arwah masyayikhina wa muallimina fid din khususan ila ruh muallifi hadzal kitabi Asy-Syaikh al-Imam Jalaluddin Asyuti wa Syekh al-Imam Jalaluddin al-Mahalli thumma ila arwah Kaji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Kumpul Martapura wa Kaji Muhammad Syafi Hadami wa Kaji Muhajirin bin Amsar Ad-Dari wa Kaji Sabila Rasyad bin Asmali wa Kaji Saifuddin bin Amsir wa Kaji Hasan Basri bin Aji Abu Bakar thumma ila arwah Sadatina wali songa wa thumma ila arwah abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafa amah bi anna Allah tagashana wa tagashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinahum wal jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Muzammil ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu, qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Inna arsalna ilaikum, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, ya ahla Makkah, wahai penduduk-penduduk Makkah, rasulan, seorang utusan, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi atas kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, bima yasduru minkum minal isyani, dengan segala sesuatu yang muncul dari kalian berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus
untuk Fir'aun itu seorang rasul, seorang utusan. Wa Musa alaihi salatu wassalamu, yaitu Sayyiduna Musa alaihi salam. Fa'asa Fir'aunur rasula, maka Fir'aun itu mendurhakai kepada utusan tersebut, rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabilan syadidan, maka kami mengadab Fir'aun itu akhdan wabilan, dengan adab yang wabilan, ay syadidan, adab yang wabila artinya adab yang syadida, adab yang keras. Hal ataka hadithu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ketika didakwahkan untuk meninggalkan berhala, maka Fir'aun itu justru malah berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka dia mendapatkan adab yang pedih. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Itu semua menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kajian ilmu tauhid itu kita mengenal ada sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Maka sifat 20 ini, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini hanya untuk menguji kepada siapapun yang mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan. Apakah ada padanya syarat-syarat ketuhanan? Kalau emang dia ngaku Tuhan, ada gak syarat-syarat ketuhanan? Di mana syarat-syarat ketuhanan? Yaitu yang diterangkan di dalam sifat 20. Makanya ketika Fir'aun itu ngaku Tuhan, Nabi Musa gampang aja mematahkan hujahnya. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Wahai Musa, wahai Fir'aun, kalau kamu ngaku Tuhan, Tuhan bapak kamu siapa? Tuhan kakek kamu siapa? Berarti kamu punya keturunan ke atas, kagak punya Tuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan ini. Itulah makna Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat qidam, memiliki sifat baqa. Apa itu qidam? La awalalah, nggak punya awal. Apa itu baqa? La akhiralah, nggak punya akhir. Kalau yang namanya Tuhan, syaratnya harus lebih dahulu ada dari makhluk. Kalau dia sudah ada, makhluk itu jauh lebih dahulu ada, berarti syarat-syarat ketuhanan tidak ada pada dirinya. Itulah makna dari sifat 20. Tujuannya adalah untuk menguji kepada siapapun yang mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan. Apa ada atau tidak pada dirinya syarat-syarat ketuhanan. Maka sifat 20 itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat maknawiyah. Apa itu sifat nafsiyah?
yaitu sifat yang menunjukkan kepada zatnya Allah. Dan sifat nafsiyah ini hanya satu, yaitu wujud. Allah Maha Ada. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang Allah sajalah yang memilikinya. Dan ini ada 7 sifat, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Kalau ada orang berkeyakinan Allah punya mata, punya tangan, punya telinga, punya mulut, punya bibir, punya lisan, punya tangan, punya badan, punya kaki, jatuh dia kepada jurang kekufuran. Berarti masuk dalam kelompok mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Itu sudah jelas ayatnya. Yang ketiga, sifat ma'ani, yaitu sifat yang melihat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 7 sifat: haya, ilmu, qudrah, iradah, sama, basar, kalam. Lalu yang keempat, sifat maknawiyah, yaitu sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Juga sama, ada 7: hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, Allah basirun, mutakallimun. Kajian ilmu tauhid itu hanya 3 macam. Mabahithu ilmi tauhidi talata: ilahiyat, nabawiyat, sama'iyat. Ilmu tauhid hanya membahas 3 macam. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nabawiyat, yang ketiga sama'iyat. Yang pertama ilahiyat, al-masailul mabhuth fima yajibu lillahi ta'ala wa ma yastahilu alaih wa ma yajuzu fi haqqih. Ilmu tauhid ilahiyat adalah yang membahas tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat 20 yang mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, totalnya 41. Yang kedua nabawiyat. Apa itu tauhid nabawiyat? Al-masailul mabhuth fima yajibu lirrusul wa ma yastahilu alaihim wa ma yajuzu fi haqqihim. Tauhid nabawiyat adalah yang membahas tentang 4 sifat yang wajib bagi para rasul, 4 sifat yang mustahil bagi para rasul, 1 sifat yang jaiz bagi para rasul. Yang wajib bagi para rasul 4, yang mustahil bagi para rasul 4, yang jaiz bagi para rasul 1. 4 tambah 4 tambah 1 9. Yang tadi
ilahiyat ada 41. 41 tambah 9 sama dengan 50. Inilah akidah. 50 pondasi akidah ilmu tauhid. Lalu yang terakhir samaiyat. Kajian ilmu tauhid samaiyat adalah al-mabhutsul lati la tutalaqqa illa anis sam'i wa la tu'lamu illa minal wahyi. Ilmu tauhid samaiyat adalah permasalahan-permasalahan ilmu tauhid yang tidak ditemukan kecuali dari pendengaran kepada Nabi Muhammad, dan tidak dapat diketahui kecuali dari jalan wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad. Itu namanya ilmu tauhid nabawiyat. Apa contohnya? Seperti pertanyaan malaikat munkar nakir, seperti nikmat dan siksa kubur, seperti hari kebangkitan, hari perhisaban, mizan, sirat, berakhir, sorga dan neraka. Itu masuk dalam kategori tauhid samaiyat. Jadi tauhid hanya 3, ilahiyat, nabawiyat, dan samaiyat. Lalu ketika kita mendengar sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah, apa artinya sifat yang wajib? Sifat yang wajib artinya sifat yang tidak akan dibenarkan oleh akal ketiadaannya. Itu namanya sifat yang wajib. Ulangin lagi, yaitu sifat yang tidak akan dibenarkan oleh akal ketiadaannya. Itu namanya sifat yang wajib. Yang kedua, kalau dikatakan sifat yang mustahil, apa itu sifat yang mustahil? Yaitu sifat yang tidak akan dibenarkan oleh akal keberadaannya. Sekali lagi, sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak akan dibenarkan oleh akal keberadaannya. Yang ketiga, kalau dikatakan sifat jaiz, apa itu? Sifat yang dibenarkan oleh akal keberadaannya atau ketiadaannya. Itu namanya sifat jaiz. Boleh ada, boleh nggak ada. Akal bisa menerima itu. Maka sifat wajib bagi Allah bukan berarti Allah itu dibebankan dengan kewajiban-kewajiban. Bukan begitu maknanya. Ada orang soleh banget, wajib bagi Allah memasukkannya ke sorga. Ada orang durhaka, wajib bagi Allah masukin dia ke neraka. Kagak begitu. Kalau dikatakan sesuai itu wajib bagi Allah, berarti ada lagi yang lebih berkuasa dari Allah. Ada yang neken Allah dong kalau begitu. Orang baik wajib masuk surga, orang yang durhaka wajib masuk neraka. Lah berarti ada yang neken Allah, ada yang lebih berkuasa dari Allah. Orang itu masuk ke dalam surga karena keadilan Allah. Orang itu masuk ke dalam neraka itu juga karena keadilan Allah. Itu sifat jaiz. Karena Allah boleh-boleh aja. Di antara sifat jaiznya Allah ada orang baik, soleh, taat. Allah mau masukin dia ke neraka. Atau ada orang yang durhaka, orang yang maksiat, orang yang zalim, orang yang munkarat. Allah ingin masukin dia ke sorga.
Lah itu jais-jais aja buat Allah, boleh-boleh aja. Dikatakan sebagai Allah itu bukan berarti Allah dibebankan dengan kewajiban. Sifat Allah adalah sebuah keyakinan hati manusia tentang sifat yang disucikan dari segala kekurangan, yang disifatkan dengan segala itu punya Tuhan. Yang Tuhan kita itu secara dalil ijma sifat kesempurnaan. Yang kedua, munazzahun an kulli naqs. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang disucikan dari segala sifat kekurangan. Jadi kalau ngomongin sifat yang wajib bagi Allah, ya. Jadi kajian ilmu tauhid itu hanya membahas sifat dzatiyah, bukan sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah Allah nggak kehitung, begitu banyak. Apa bedanya sifat dzatiyah dengan sifat dzatiyah? Itu adalah sifat bakalan bersatu sifat lawannya. Itu namanya sifat dzatiyah. Berarti Allah wujud, Allah itu maha ada. Tidak akan bersatu dengan sifat lawannya, yaitu tidak mungkin Allah tidak mungkin tidak ada. Allah maha kuasa, tidak akan bersatu dengan sifat lawannya, lemah. Allah maha mendengar, tidak mungkin bersatu dengan sifat lawannya, tuli. Allah maha melihat, tidak akan bersatu dengan sifat lawannya, buta. Allah maha berbicara, tidak mungkin bersatu dengan sifat lawannya, yaitu bisu. Tapi kita harus meyakini kalau Allah maha mendengar, mendengarnya Allah bukan pakai telinga. Allah maha melihat, melihatnya Allah bukan pakai mata. Allah maha berkata-kata, berkata-katanya Allah bukan pakai bibir, bukan pakai lisan, nggak ada suara, nggak ada huruf. Pastikan akal kita yang namanya dalil kan dalilun naql, dalilul aql. Akal kita, al-aqlu syahidun nas. Akal itu dapat menguatkan nas. Sehingga ketika sudah ada dalilun naql, maka akal itu harus menerimanya. Apa tadi? Laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah beda dengan segala sesuatu. Itu namanya dalilun naql. Maka dalilul akal harus nerima. Nah itu namanya sifat dzatiyah. Sifat yang tidak akan bersatu dengan sifat lawannya. Maha ada, lawannya mustahil, tidak ada. Lalu kalau dikatakan fi'lah, yaitu sifat yang bersatu dengan sifat lawannya. Seumpama Allah maha penyayang, bisa bersatu dengan sifat lawannya. Apa itu? Allah maha marah, bisa. Maha menyiksa bisa. Allah memberi, bisa. Allah tidak memberi. Allah memberikan ridho, Allah bisa memberikan kemurkaan. Nah itu namanya sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Jadi semua kajian ilmu tauhid dzatiyahnya Allah, bukan sifat fi'liyahnya Allah. Selesai. Fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Fakaifa tattaqun, lalu bagaimana kalian takut in kafartum fid dunya, apabila kalian mengingkari dalam kehidupan dunia ini,
menolak dalam kehidupan dunia ini, kufur dalam kehidupan yauman, kepada satu hari. Lafaz yauman maf'ulu tattaquna. Lafaz yauman itu adalah maf'ul, objek dari lafaz tattaqun, ai adabahu, artinya terhadap siksaannya. Tatahassalu suatu hari nanti, yaj'alul wildana syiba, yang Allah menjadi yang hari itu Allah menjadi yang hari itu menjadikan anak-anak wildan, anak langsung. Syiban jam'u asyaba. Lafaz syiban adalah jamak dari lafaz asyaba. Li syiddati haulihi wa huwa yaumul qiyamati. Anak-anak kecil pada hari itu semuanya beruban. Kenapa? Li syiddati haulihi, lantaran sangat dahsyatnya hari itu. Hari apa yang sangat dahsyat? Wa huwa yaumul, anak-anak kecil palanya semua pada beruban. Yaumu yushibu nawasiyal atfali. Pada hari kiamat itu, yaumun, pada hari kiamat itu lewat ya. Wal aslu pisini shiban al-dhammu, dan pada asal katanya pada husin dari shiban adalah dhammah. Jadi awalnya lafaz shiban itu adalah shinnya dibaca dhammah, syui kasrohkan untuk menyesuaikan kepada huruf ya. Tadinya syuiban, karena disesuaikan dengan huruf ya, maka shinnya dirubah menjadi kasroh. Shiban, awalnya syuiban menjadi shiban. Tujuannya limujanasatil ya'i, untuk menyesuaikan kepada huruf ya. Wa yuqalu fil yaumi syadidi, dan dikatakan pada hari yang sangat berat itu, yaumun yushibu nawasiyal atfali, pada hari itu akan beruban rambut di ubun-ubun anak-anak kecil. Nawasiyal atfali, rambut-rambut di ubun-ubunnya anak kecil semuanya beruban, karena begitu dahsyatnya hari kiamat. Wa huwa majazun, sebenarnya itu pendapat yang pertama. Wa yajuzu an yakunal muradu fil ayati al haqiqata, dan boleh bahwa adalah yang dimaksud pada ayat itu al haqiqata, makna hakiki, makna yang sebenarnya. Jadi ketika dikatakan yaj'alul wildana syiba, pada hari itu anak-anak kecil akan menjadi beruban, maka disebutkan makna ayat itu adalah yang pertama majaz, perumpamaan, metafor, bukan makna yang sesungguhnya, karena itu adalah digambarkan dari suatu hari yang sangat berat. Sedangkan makna yang kedua, ayat itu boleh juga dikatakan wa yajuzu an yakunal muradu bil ayati al haqiqata. Makna ayat itu adalah makna hakiki, makna yang sebenarnya. Anak-anak kecil semuanya benar-benar beruban pada hari kiamat karena saking dahsyatnya. Jadi bisa makna majazi, bisa makna hakiki.
As-sama'u munfatirum bihi kana wa'duhu maf'ula. As-sama'u munfatirun. Langit adalah pecah. Dzatun fitorin, artinya dzatun fitorin, ain syiqaqin, artinya langit itu akan terbelah. Dzatun fitor artinya insyiqaqin, langit itu akan terbelah pada hari kiamat. Bihi, dengan sebab hari itu, artinya bidzalikal yaumi lisyiddatihi, dengan sebab hari itu lantaran dahsyatnya. Bidzalikal yaumi lisyiddatihi, dahsyatnya hari itu. Langit terbelah, langit pecah, karena begitu dahsyatnya hari kiamat tersebut. Kana wa'duhu, adalah janjinya Allah Ta'ala, bimaji'i dzalikal yaumi, dengan kedatangan hari itu, maf'ulan, artinya pasti terjadi. Apa itu maf'ulan? Ai huwa kainun la mahalata. Maf'ulan artinya kainun, pasti terjadi. La mahalata, tidak bisa tidak. La mahalata artinya pasti. Apa yang dijanjikan oleh Allah tentang kedatangan hari itu pasti benar-benar terjadi. Inna hadihi tadhkirah faman sya'a takhadha ila rabbihi sabila. Inna hadihil ayatil mukhawwifata, sesungguhnya ayat yang menakutkan ini, tadhkiratun, adalah peringatan. Izotun lil khalqi, adalah nasihat untuk seluruh makhluk. Faman jaa, maka barang siapa yang menghendaki, ittakhadha ila rabbihi sabilan, maka pasti dia akan mengambil jalan-jalan menuju kepada Tuhannya. Apa itu jalan menuju kepada Tuhan? Tariqan bil imani wa ta'ati, yaitu jalan-jalan dengan keimanan, jalan-jalan dengan ketaatan. Satu riwayat mengatakan, Al-Imamul Bukhari wa Muslim meriwayatkan sebuah hadits, kata Nabi, minal uqubah ma tami'a bi jannatihi ahad walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahad. Kalau seandainya nih orang mukmin benar-benar mengetahui betapa kerasnya azabnya Allah, pasti tidak akan ada satupun seorang mukmin yang meminta sorga kepadanya. Nggak bakalan ada orang minta sorga kalau mereka mengetahui betapa azab Allah begitu keras. Yang dia minta cuma satu, ya Allah selamatin saya dari neraka, selamatin saya dari neraka, selamatin saya dari neraka. Itu udah, nggak bakalan minta sorga, karena fokusnya kepada penghindaran, perlindungan dari azab Allah. Tapi sebaliknya, seandainya orang kafir itu benar-benar mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah, niscaya tidak akan ada satupun orang kafir yang berputus asa surga. Karena itu orang kafir tahu betapa besarnya kasih sayang Allah. Orang kafir ini
Seandainya mengetahui betapa sakit bakalan ya Allah saya itu udah lagi. Begitu orang itu mengetahui betapa besarnya kasih yang Sumaqala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu Yang kedua, kita tidak apakah itu masih ada pintu tobatnya masih proses atau sudah tertutup? Ya, para nabi, para rasul itu diutus adalah untuk umat-umat yang telah ditentukan. Seperti Nabi Musa itu diutus untuk umatnya Bani Israel. Sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Sehingga sepakat para ulama, ada seorang pemuda, dia adalah sahabat Rasulullah dan dia adalah termasuk umatnya Rasulullah. Ini anak muda, derajatnya ini anak muda lebih mulia dari derajatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat yang lain. Siapa ini anak muda? Ada yang tahu? Anak muda ini tidak lain adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa pernah berjumpa dengan Nabi ketika berada di Masjidil Aqsa dan ketika berada di Masjidil Haram. Siapa saja yang bertemu dengan Nabi sebentaran aja, itu sudah dikatakan sahabat. Nabi ngelihat dia, tapi dia nggak ngelihat Nabi, sahabat. Dia ngelihat Nabi, Nabi nggak lihat dia, sahabat. Ini orang lagi tidur nih, dilihat sama Nabi. Ada orang lagi tidur, dilihat sama Nabi, itu yang lagi tidur sahabat. Ada orang yang ngelihat Nabi lagi tidur, Nabi lagi tidur, dilihat, yang ngelihat Nabi lagi tidur sahabat. Nah, itu perbedaan antara sahabat dengan tabi'in. Orang itu sudah dikatakan kategori sahabat walaupun sekejap. Tapi yang namanya tabi'in masuk derajat tabi'in apabila dia sudah bergaul dengan sahabat dengan tempo yang panjang, baru dikatakan tabi'in. Lalu umat Nabi itu ada yang namanya ummatud da'wah, ada ummatun ijabah. Kalau ummatun ijabah, umat Nabi yang mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya ummatun ijabah. Israel itu kan ngebantain umat Nabi Muhammad. Israel umat Nabi Muhammad bukan itu dia. Israel umat Nabi Muhammad bukan dia. Dia masuk kategori umat Nabi Muhammad juga, tapi namanya ummatud dakwah. Artinya ummatud dakwah, mereka hidup sejak terutusnya Nabi sampai hari kiamat. Itu namanya ummatud dakwah. Kalau yang beriman, ummatun ijabah. Kalau yang tidak menerima, yaitu ummatud dakwah sampai hari kiamat.
yang pertama. Yang kedua, kalau udah kiamat, pintu taubat masih kebuka apa gak? Wallahu a'lam. Kenapa dikatakan seperti itu? Ad-dunya daru amal, wal akhirah daru jaza. Dunia itu adalah tempat amal, sedangkan akhirat itu adalah tempatnya balasan. Jadi ketika orang itu sudah masuk ke dalam akhirat, yaitu udah balasan aja, udah balasan, sudah tidak lagi berlaku amal. Nah kalau di dunia, nah kita disuruh untuk beramal, sedangkan di akhirat nanti akan menjadi balasan dari apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tapi ada satu riwayat yang mengatakan begini, dua orang yang saling bermusuhan didamaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Gara-gara ada satu orang yang dizolimi dalam kehidupan dunia. Akhirnya dia ambilkan orang yang menzolimi, pahala puasanya diambil, pahala sholatnya diambil, pahala semua ibadahnya diambil. Udah selesai, ini orang udah kagak punya pahala sama sekali. Allah nanya, udah puas? Udah puas belum? Puas ya Allah, puas. Kamu mau maafin kagak? Ini dia mau dimasukin ke neraka, mau dimaafin apa kagak? Kagak ya Allah, kagak saya maafin. Saya kagak ridho, karena dalam kehidupan dunia saya dizolimin. Kata Allah, coba lihat nah. Ada sebuah istana, ada di dalamnya sungai-sungai, bidadari-bidadari, kenikmatan-kenikmatan, begitu indah. Kata ini orang, ya Allah, begitu indahnya istana tersebut. Buat siapa itu? Liman a'ta samanaha, untuk orang yang mampu beli. Siapa yang bisa mampu beli? Kamu bisa beli. Dengan apa ya Allah? Bi'afwika ala akhik, dengan sebab engkau mau memaafkan kesalahan saudaramu ini. Mau maafin gak nih? Yaudah ya Allah, saya maafin dah, saya maafin dah, saya maafin dah. Kalau memang begitu, kata Allah, khud biyadi akhik wa adkhilhul jannata ma'ak. Pegang tangan temanmu ini, pegang tangan saudaramu ini, bawalah masuk ke dalam sorga bersamamu. Itu Allah yang damain orang yang bermusuhan pada hari kiamat nanti. Nah seperti itu. Jadi ad-dunya daru amal, wal akhirah daru jaza. Dunia ini ya tempatnya amal, akhirat ya tempat balasan. Maka mumpung masih berada di negeri amal, banyakin amal sebelum masuk kepada negeri yang tidak lagi berlaku amal, hanya berlaku balasan, yaitu akhirat. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana dengan orang yang bertemu bersama dalam mimpi? Orang yang bertemu dengan Nabi di dalam mimpi, apakah dia masuk sahabat atau tidak? Tidak. Dikatakan as-sahabah man laqiyan nabi fi hayati. Orang itu masuk dikatakan kategori sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi di masa kehidupannya dan di dalam kehidupan dunia. Karena Nabi Musa bertemu sama Nabi di langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dialog itu. Kata Nabi Musa, waduh, 50 waktu sehari semalam, saya udah pengalaman, minta lagi keringanan, diringanin, dari 50 akhirnya jadi 5. 50 kali sholat sehari semalam, akhirnya kurangin, dikurangin jadi 5.
Ada yang bilang coba dikurangin lagi ya, begitu. Jadi satu begitu. Pertemuan setelah wafatnya Nabi nggak dikatakan sahabat. Pertemuan di langit nggak dikatakan sahabat. Pertemuan di alam mimpi juga bukan dikatakan sahabat. Kalau orang mimpi ketemu Rasulullah, itu tanda bahwa di akhir kehidupannya dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita udah berapa kali mimpi ketemu Rasulullah? Nggak apa-apa, jujur aja berapa kali udah. Ya. Jadi ada seorang murid bilang sama gurunya, guru, saya pengen mimpi ketemu Rasulullah, karena sampai hari ini saya belum pernah mimpi ketemu Rasulullah. Yaudah, ntar malam datang ke rumah, nginep di rumah. Datang di murid malam-malam, jam 10 malam, dikasih makan ikan asin. Kagak pakai nasi, gadoin nih ikan asin, gadoin. Selesai makan ikan asin, dah tidur, jangan minum, tidur. Perintah guru dia taat. Jam 4 dibangunin sama gurunya, bangun. Tadi ngimpi minum ya? Iya guru tahu. Ini orang yang tidur dalam mimpinya, dia dalam tidurnya dia mimpi minum. Kata gurunya, apa yang kau bayang-bayangkan di alam sadar akan masuk juga ke alam ambang sadar, yaitu mimpi. Kamu hayal-hayalin, punya keinginan besar, punya keinginan kuat, pengen minum kan, karena habis makan ikan asin kan aus. Kamu berhasrat besar ingin minum, akhirnya ke bawah mimpi. Maka orang yang sampai hari ini belum mimpi berjumpa dengan Rasulullah, berarti dalam alam sadarnya emang kagak punya kepengenan. Gak ada kepengenan yang kuat. Seperti orang yang haus pengen banget minum. Ketika dia haus pengen banget minum, pasti mimpinya pengen minum. Mimpinya minum. Jadi orang saat sadarnya nggak ada kepengenan kuat ingin berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, maka dalam mimpinya ya pasti nggak bakalan bertemu dengan Rasulullah. Jadi udah berapa kali ini kita ngimpi ketemu Rasulullah ini, Masya Allah. Itu ya, semakola wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.